Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana. Suaranya tidak kurang jelas. Kurang jelas ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Mohon maaf, Bapak-bapak, para bos sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dimuliakan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terima kasih Bapak-bapak, para bos dan para undangan yang kami muliakan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bisa hadir di acara BOP Think Quran yang sebentar lagi akan kami sampaikan. Mudah-mudahan para bos dan para undangan kita semua akan mendapat ilmu yang nanti akan dibimbing langsung oleh Ustadz Bos Beni. Kita harapkan semuanya para undangan mudah-mudahan bisa mengambil kesempatan ini, kesempatan yang sangat bagus sekali, dan kita bersama-sama dalam Think Quran, dalam menjalani dan menjalani syiar dan akan mendapat keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat beserta isinya hingga jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah para undangan dan para bos, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja akan menampilkan Bapak Ustadz Beni Firman segera akan memberikan bimbingan kepada kita melalui BOP Think Quran. Kepada Bos Beni, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jazakillah Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas inayahnya kita sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa bermajelis, bisa bersilaturahim di tempat yang di ruang Zoom ini, yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah ruah untuk Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiun, dan kita umatnya di akhir zaman yang senantiasa mengharapkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bu Wita membuka. Alhamdulillah, hari ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah tentang salah satu super aplikasi gitu ya disebutnya ya. Ini platform digital yang insya Allah mudah-mudahan membawa banyak keberkahan. Ini ada namanya Think Quran. Nah, saya akan coba ini slide-nya mungkin Ustaz Fad bisa dibantu. Saya ingin menyapa juga dulu ini mungkin yang saya baru tahu ada Pak Rian ya, insya Allah Abu Amasi, Pak Firman, Waalaikumsalam, Pak Haris, Bu Hartati, Ustadz Nurdin, Ustadz Rehan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berdoa dulu ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warisqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Hari ini ya tadi insya Allah sebentar lagi akan saya share terkait tentang Think Quran ini. Boleh dibantu mungkin? Ustadz. Sebentar. Saya akan share dulu. Alhamdulillah di pagi hari ini saya pribadi sebelum kita tunggu share-nya, saya pribadi baru mengenal atau dikenalkan Think Quran ini baru di bulan Juli, Bapak Ibu sekalian, dan Masya Allah, Tabarakallah, ini kita sebagai umat Muslim dan juga sebagai pewaris Rasulullah SAW, tentunya kita diciptakan oleh Allah ini selain beribadah, tentunya kita juga sebagai khalifah yang tentunya kita berkewajiban untuk menyebarkan ajaran dari Allah melalui Rasulullah, yaitu Quran. Jadi saya bersyukur sekali bisa diperkenalkan dengan Think Quran ini, di mana Think Quran ini salah satu aplikasi yang sangat bisa membantu umat Muslim dalam hal ini. Saat ini kita tahu umat Muslim baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia banyak sekali mendapatkan permasalahan atau kehidupannya karena salah satunya adalah jauh dari Quran, jauh dari masjid, gitu ya. Orang-orang banyak yang melakukan larangan-larangan Allah, gitu ya, sehingga ya tadi. Dan kita di sini kita berkewajiban selain untuk diri kita pribadi,
juga untuk keluarga, dan juga tentunya untuk sesama muslim, untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal juga kesabaran, insya Allah. Baik, Afwan, ini si bahannya apakah sebentar, saya ada masalah di ini. Ustadz Fad, apa bisa dibantu? Afwan. Afwan, sebentar. Baik. Nah, di sini saya ingin sharing saja, selain ini bisa dipakai untuk saya pribadi, aplikasi Think Quran ini untuk keluarga saya, dan tentunya ini untuk disebarkan. Nah, hari ini saya akan berbagi ya, pertama bagaimana Think Quran ini bukan hanya sekedar aplikasi, tapi juga sebagai alat bantu kita untuk menyebarkan Quran, yang dimana kita bisa paham kata per kata atau huruf kata per kata di Al-Quran, dengan metode teknologi digital, pakai teknologi artificial intelligence. Oke, boleh di next mungkin. Nah, saat ini kita tahu umat Islam di seluruh dunia atau di Indonesia khususnya gitu ya, banyak, sangat mengkhawatirkan orang yang bisa baca tapi tidak paham dengan Al-Quran, termasuk diri saya pribadi gitu ya. Banyak mungkin sedikitnya baca Quran tapi tidak paham apa yang diinginkan oleh Al-Quran, masih belajar terus untuk paham Al-Quran. Oke, boleh di next. Nah, kitab paling banyak dibaca dan dihafal, kita tahu ya, tapi banyak yang tidak paham, salah satunya ini adalah Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah gitu ya, Masya Allah, dan banyak sekali mukjizatnya, keberkahannya gitu ya dari Al-Quran ini. Tapi banyak orang yang tidak paham, bahkan tidak mau membaca gitu ya dalam hal ini tadi ya. Oke, next. Kita tahu di dunia ini kurang lebih ada 1,9 miliar umat muslim. Dan dari 1,9 miliar ini ada 400 juta orang yang memahami bahasa Arab. Namun berapa banyak orang yang tidak paham gitu ya arti dan kata di Al-Quran. Boleh di next. Nah, di sini selain kita berbagi peluang untuk amal jariah, kenapa saya bilang amal jariah? Karena tadi ini adalah tugas kita untuk kita bisa menyebarkan hal ini, menyebarkan tentang Quran ini, kita paham arti dan arti per arti di Al-Quran gitu ya. Nah, di samping itu pun yang pertama kita niatkan untuk kita bisa mendapatkan peluang amal jariah, dan kedua kita bisa mendapatkan peluang muamalah yang sangat berkah, insya Allah. Tadi ya, dengan metode teknologi dan juga pendidikan. Nah, inilah Think Quran. Boleh di next. Nah, visi kita apa? Visi kita ini ada 100 juta umat manusia yang paham makna Al-Quran. Saya sendiri pribadi gitu ya, kalau misalnya lagi sholat, ada imamnya yang membacakan surah-surah gitu ya. Harapannya itu ketika kalau orang di luar sana, di Arab gitu ya, ada yang sambil nangis gitu ya, saking memaknai, saking paham makna dari Quran apa yang mereka baca. Kita aja, saya pribadi gitu ya, pengalaman waktu pergi umroh itu, walaupun belum paham, tapi karena yang dibacakannya itu menggunakan intonasi, menggunakan pembacaan yang sangat menghayati, kita jadi terbawa. Apalagi kita tahu dan paham makna di Al-Quran, tentunya akan semakin lebih baik. Nah, ini kita punya visi 100 juta umat manusia paham makna Al-Quran. Boleh di next. Nah, ini ada satu perusahaan bernama Think Awesome SDN Berhad gitu ya. Ini ada di Malaysia, yang mereka ini sudah bergerak
di bidang teknologi digital, pendidikan, juga aplikasi yang memang sudah mendapatkan banyak penghargaan. Ada penghargaan ISO. Nah, ini ISO ini adalah standar internasional untuk bidang digital pendidikan. Jadi sudah perusahaannya sudah sangat baik sekali gitu ya. Sudah punya pengalaman yang luar biasa dari tahun 2012. Boleh di next. Nah, ini pun ada surat pengesahan patuh syariah. Jadi dalam menjalankan muamalahnya, kita semua tentunya tidak terlepas dari yang namanya kepatuhan syariah. Artinya semua bisnis dari Think Awesome ini, termasuk Think Quran di dalamnya ini, sudah mendapatkan, kalau di kita itu fatwa MUI gitu ya, fatwa MUI di mana segala muamalahnya, bisnis yang dijalankan ini tentunya selain diawasi, tentunya juga disahkan bahwa ini sudah patuh syariah. Nah ini ada surahnya, gitu, ada ininya, ada pengesahannya ya. Di sini ada Dr. Zaharuddin Abdurrahman. Nah, ini beliau ini sangat ahli syariah compliance beliau ini ya, syariah advisor yang memang banyak memberikan sertifikasi halal untuk perusahaan-perusahaan yang harus patut syariah. Baik, boleh di next. Nah, kita tahu bahwa di Al-Quran itu ada 77.429 perkataan dalam Al-Quran. Dan banyak perkataan yang diulang-ulang, yang berulang gitu ya. Nah, dengan kita hafal 1.000 perkataan, maka kita insya Allah atas izin Allah kita bisa paham 80% Al-Quran. Masya Allah ya, tabarakallah ya. Dengan kita hafal 1.000 perkataan di Al-Quran yang diulang-ulang tadi, maka dengan izin Allah gitu ya, bisa insya Allah kita paham 80% di Al-Quran. Nah ini adalah satu harapan kita semua. Boleh di next. Nah ini beberapa ya. Ada fi gitu ya, fi itu di. Di sini ada min, dari gitu ya. Sama yaitu langit gitu ya. Nah ini diulang-ulang. Allazi gitu ya, diulang-ulang sebanyak 6.679. Nah jadi kalau kita tahu dan hafal 4 kata ini, ada fi, allazi, min, ada sama. Nah itu juga kita insya Allah sudah mencakupi gitu ya 9,1% daripada Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah ini luar biasa sekali. Mari next. Nah kita tahu sekarang ini ada teknologi bernama artificial intelligence. Nah Think Quran ini sudah menggunakan teknologi AI ini. Nah, bagaimana membuat orang bisa jatuh cinta, bisa edik sama yang namanya Al-Quran. Anak saya sendiri gitu ya, suka main, kadang lihat game gitu atau lihat apa. Nah, dengan kita mengkonvert anak-anak kita atau kita pribadi sendiri, menggantinya dengan membaca Think Quran ini, nanti insya Allah Parian ya, nanti coba kita ini kan. Insya Allah kita bisa membuat orang edik akan Quran gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Dengan bermain 5 atau 15 menit, kita bisa paham dan hafal kurang lebih 30 kosakata atau lebih, seperti ini. Oke, boleh di next. Nah, selain kita lihat gitu ya, nanti Think Quran ini punya warna-warna yang sangat eye-catching, membuat orang tuh jadi senang gitu ya. Nah, ini juga kita tadi, kaidah mudah belajar bahasa Quran ini, kita bisa menyisihkan, meluangkan waktu 15 menit sehari. Yang kedua, tanpa dasar bahasa Arab gitu ya, karena di sini itu sudah sangat dimudahkan sekali. Dan ketiga, ini untuk semua umur. Masya Allah, tabarakallah, ini semua umur kita bisa menggunakan ini. Gitu ya, nggak hanya anak muda aja, anak kecil saja, remaja, pemuda, bahkan orang tua pun, yang sepuh pun bisa. Termasuk usia yang kemarin 70 tahun pun bisa sekali menggunakan Think Quran. Insya Allah, boleh di next.
Nah, di manakah peran hafidz Quran ini? Baik. Yang pertama, kalau kita belajar huruf, itu adalah tahapan yang pertama. Yang kedua, kita belajar membaca makhraj dan tajwid, itu adalah tahapan yang kedua. Nah, yang ketiga, ini adalah bagian hafidz Quran. Kita belajar harfiah kosakata per kata tadi ya. Dimana kalau sudah kita melalui tahap satu, tahap kedua, ini tahap ketiganya. Yang keempat ada tata bahasanya, ada nahwu sarafnya gitu, ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada tadaburnya, merenungkan. Nah, kita berperan di yang ketiga, tapi mudah-mudahan juga insya Allah atas izin Allah juga ya nanti akan meningkat terus gitu ya pembelajaran kita gitu insya Allah. Oke, di next. Nah, bagaimana sih cara menggunakan ini? Sangat mudah sekali. Saya pertama kali diberi share oleh Ustadz Rehan sama Kang Rehan gitu ya. Ben, ini cobain ini satu aplikasi, coba mainkan katanya. Caranya mudah, kamu tinggal daftar saja. Setelah daftar isi nama, nomor handphone dan alamat email, kamu bisa bermain. Nah, ketika saya buka ada surat An-Nas gitu ya. Oh, dan ini Masya Allah gitu ya, menyenangkan gitu ya, karena ada dengan metode AI tadi, metode digital, dan juga tadi ada semacam gamesnya seperti itu ya. Nah, ada 79 modul dari berbagai surah. Yang ketiga juga belajar dalam skup yang kecil. Nah, nanti juga kita juga, Masya Allah, Tabarakallah, ada ringkasan-ringkasan juga ketika kita mau melanjutkan ke step berikutnya, ada surah yang ingatkan kita, ada hadis gitu ya. Ini Masya Allah, jadi artinya ketika kita memainkan Quran ini tidak hanya kita menghafal, tapi juga kita ada siar-siarnya gitu, siar Qurannya, siar hadisnya gitu ya, Masya Allah. Nah, yang terakhir ini ada latihannya. Jadi kita ada 4 warna gitu ya, di ada warna abu-abu, warna merah, warna biru, dan hijau. Nah, hijau ini artinya kita sudah kuat terhadap kata-kata yang tadi sudah kita pelajari. Saya pribadi gitu ya, lagi masih terus meningkatkan ini yang kata-katanya yang sudah dipelajari ada 130 lebih gitu ya, dan 60 kata yang kuat. Yang 49-nya masih di yang warna biru. Nah, gimana caranya yang biru ini jadi warna hijau? Jadi dengan cara latihan, kita murojaah terus. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kita bisa ada permainannya dengan kita latihan. Oke, boleh di next. Nah, yang tadi yang menarik juga, kalau anak saya pribadi suka berkompetisi gitu ya. Nah, dengan dia sama saya gitu, ayah udah peringkat berapa? Nah, dia akhirnya secara tidak langsung bermain terus tuh Quran ini. Akhirnya kata-kata yang dipelajari pun semakin banyak. Nah, semakin banyak. Ini bisa jadi saya bilang bisa jadi menambahkan quality time kita dengan keluarga, dengan anak, dengan kita bisa menyisihkan waktu sambil bermain. Nah, kita tes-tesan nih kemarin sama di mobil gitu ya sama anak dan istri. Oh ya, apa nih kata ini artinya apa gitu ya. Nah, ini. Yang kedua juga kita eh, tahu kesalahan-kesalahan kita atau yang lemah kita tuh di mana gitu ya. Nah, itu akan diingatkan juga nih dengan metode AI ini ya. Ada kesalahannya gitu ya. Nah, ini juga hafalan juga tadi ya ada yang warna hijau berarti sudah bagus hafalannya, yang biru di bawah yang hijau gitu ya. Yang biru ini gimana caranya untuk bisa jadi warna hijau. Nah, ini juga yang terakhir ada profil kita nih sebagai pemilik Quran Center juga kita akan ada profilnya. Nah, ini sebagai kalau bahasa kita usaha atau bisnis ini seperti halnya kita punya toko di Tokopedia atau di mana di Shopee gitu ya. Nah, ini kita bisa menjalankan bisnis ini salah satunya muamahnya lewat handphone ini. Jadi kita punya profil. Boleh di next. Nah, apa sih kelebihan Quran ini? Oke, baik. Nah, kita bisa merasakan keajaiban terbesar pada diri kita sendiri dengan memahami Quran. Nah, harapannya dengan Quran ini pertama kita bisa sholat lebih khusyuk karena kita paham apa yang kita baca, dan kita kita bacakan gitu ya. Yang kedua kita semakin cinta pada Al-Quran ini karena dengan menghayati setiap kisah dan pengajaran daripada yang sudah kita bacakan tadi. Yang ketiga, menjadi contoh terbaik untuk keluarga kita gitu ya. Yang keempat, tentunya hidup dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji Allah. Karena
semakin kita sering berinteraksi dengan Quran, Masya Allah, Insya Allah, hari kita pun, baik hari ini atau ke depan, ya semakin akan penuh keberkahan gitu ya. Yang kelima, bisa menjadi orang yang berilmu, yang produktif, dan tentunya berintegritas gitu ya. Dan yang keenam, harapannya kita bisa memberikan impact yang positif pada masyarakat, karena kita mengamalkan atau membuat ini menjadi gaya hidup, mengikuti perspektif Al-Quran. Baik, ini 6 hal yang dari kita mempelajari Al-Quran ini. Baik, next. Nah, ketika kita berbagi peluang muamalah ini, saya bilang kenapa saya selalu teringat ada Pak Haji Amin gitu ya, yang selalu mengingatkan, yang membuat mindset saya semakin termotivasi untuk menyebarkan Pink Quran ini, karena setiap saya bertemu orang itu saya selalu share tentang Pink Quran ini. Minimal orang itu ada 5 kata yang dipelajari, tahu kul artinya katakanlah gitu ya, suduri artinya dada gitu, wa itu dan gitu ya, seperti itu. Yang mudah-mudahan dari wasilah kita menyebarkan ini, kita seperti halnya punya Quran Center digital gitu ya, yang dimana kita bisa menyebarkan aplikasi ini dimanapun, kapanpun, dan bisa seluruh dunia. Nah, ini kalau kita beli itu sangat murah gitu ya, sangat murah karena kita miliki seumur hidup. Nah, seumur hidup kita bisa pelajari terus sampai kita hafal 1000 kata tadi, yang nanti harapannya kita bisa paham 80% Quran gitu ya, dengan kita menghafal 1000 kata yang diulang-ulang tadi. Ini harga Think Quran Plus ini harganya 1.399.000. Dan ini tanpa harga tahunan, seumur hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang ada yang pernah belajar bahasa Arab, mungkin kita ada iuran setiap bulan, misalkan 100.000 gitu ya, atau 50.000. Nah ini kita seumur hidup, Masya Allah gitu ya, dan kita bisa kapanpun. Kalau belajar bahasa Arab kan mungkin ada jadwalnya, tapi kalau ini habis sholat 5 waktu, ataupun kapanpun kita mau, kita bisa menyisihkan waktu kita untuk belajar Think Quran. Ini sangat murah, karena seumur hidup. Next. Nah, bersyukurnya kita ada diskon, nah gitu ya. Diskon kalau Bapak Ibu mendapatkan link dari orang yang membagikan langsung. Contoh saya memberikan link ini kepada Bu Wita gitu ya. Nah, kalau Bu Wita mau ngambil gitu ya, si Think Quran ini, aplikasinya, tadi dari 1.399.000 jadi harganya itu hanya 1.099.000. Nah, kita sebagai Quran Center artinya punya tadi ya, punya madrasah atau pondok digital Quran gitu ya. Untuk kita mempunyai Quran Center itu, kita bisa beli satu Quran Center itu 5 aplikasi gitu ya, atau 5 Think Quran. Jadi satu aplikasi ini untuk satu user, satu handphone gitu ya. Dan ini ketika kita mengambil peluangnya sebagai muamalah kita beli 5 itu kan seharusnya 1.100.000 lah, katakanlah 1.100.000 kali 5, jadi 5.500.000. Tapi dengan kita punya satu Quran Center, kita cukup menyisihkan 3,9 juta, dan ketika pun itu dipakai untuk keluarga kita, satu misalnya untuk saya, satu istri saya, ada sisa 3 lagi, kita bisa memberikan ke orang atau menjualnya kembali, dan kita ada keuntungan, jimat disebutnya ya. Ada jimat sebesar 300.000. Jadi Masya Allah, pertama kita menyebarkan ini, ada peluang muamalahnya juga. Jadi kita bisa dapat jual satu aplikasi itu, keuntungannya 300.000. Masya Allah. Baik, ini next. Nah, ini ada satu riwayat hadis dari Bukhari. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Jujur gitu Bapak Ibu, saya ini bukan ustadz. Saya ini orang biasa, tapi orang yang terus memperbaiki diri, terus belajar gitu ya. Kalaupun ada yang bilang saya ustadz, Masya Allah, itu satu mungkin penghargaan gitu ya, tapi saya merasa belum layak. Tapi tidak apa, Alhamdulillah kita aminkan saja, karena itu jadi doa buat kita semua. Nah, ini
saya orang biasa, tapi saya ingin nih menjadi bagian yang berkontribusi pada agama Allah. Karena apapun profesi kita, gitu, kita itu adalah sebagai dai. Nah, dai itu kewajibannya itu berdakwah, mengajak. Jadi mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah, untuk kembali ke Quran, kembali ke Sunnah, gitu ya. Dan ketika kita menyebarkan Quran ini, selain kita mempelajari Quran ini dan kita terus baca Quran, kita pun bisa menyebarkannya dan mengajarkannya. Nah, ini Masya Allah. Nah, ini ada testimoni dari, ini kalau ini benar-benar Ustadz gitu, karena beliau punya pondok pesantren gitu ya, dan beliau juga lulusannya dari pondok. Beliau Ustadz Fad yang insya Allah akan memberikan testimoni bagaimana beliau ini bisa kenal dengan Quran ini dan bagaimana beliau bisa mendapatkan kebaikan dari Quran ini. Untuk itu saya akan undang Ustadz Fad untuk memberikan testimoninya bagaimana beliau apa yang beliau dapatkan, rasakan dari Quran. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Jelas? Kecil, masih kecil. Coba yang lain saya mute dulu ya. Oke, suara saya jelas? Bismillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau sedikit sharing bagaimana ketika awal saya dikenalkan kepada Quran ini sendiri. Baik, sebenarnya salam kenal semuanya. Ada tamu-tamu undangan juga di sini. Ada para ustadz dari yang saya undang juga. Kenalkan, nama saya Fat Al-Huzaib dari Bandung. Saya tinggal di Royal View Ciwaruga ya. Alhamdulillah. Latar belakang saya seperti yang disebutkan tadi, saya alumni pondok pesantren. Sejak 2006 itu saya di Yayasan Nabawi Surya di Cikarang, tapi 2008 saya hijrah ke Bandung. Mulai dari situ berusaha bagaimana untuk membangkitkan atau punya harapan, punya cita-cita untuk membangun pondok pesantren sendiri gitu. Bangun usaha-usaha. Kemudian di 2011 sampai 2010 sampai 2014 di Yayasan Diniat ya, Diniat Indonesia bersama Syekh Sufyan Nur Al-Maki, kemudian sama Ustadz Harun Ar-Rasyid juga. Itu juga di sebuah metode untuk pendidikan Islam, yaitu di satu silabus yang 13 tahun, kita buat metode pelajarannya 1 jam. Dan di situ saya dapat pelajaran luar biasa untuk membuat satu syiar agama ini atau pendidikan Islam ini luar biasa perjuangannya. Nah, pada waktu itu belum pernah kepikiran tentang aplikasi, tetapi kita merasakan bagaimana perjuangan gitu ya. Nah, sampai akhirnya 2011 itu sendiri 2016 saya bangun sebuah perusahaan PT bergerak di developer properti syariah sampai 2021. Namun di penghujung 2023 akhirnya saya sempat terpikir gitu. Selain dari PT, saya juga ada satu CV yaitu bergerak di bidang gas dan medical equipment. Nah, di situ saya berpikir karena sudah mau masuk umur 40 tahun. Nah, ini awal kenapa saya akhirnya berpikir kalau ini udah mau masuk masa 40 tahun. Kalau melihat daripada sirah Nabawiyah 40 tahun Nabi SAW adalah masa di mana ada transisi ya. Berpikir bisa berdakwah, full dakwah, kembali kepada masjid jadi tempat rumah, bagaimana manfaat kita untuk umat Islam, untuk seluruh dunia. Nah, saya berpikir, ya Allah tinggal berapa bulan lagi. Nah, kurang lebih di bulan Juli kemarin di saat saya sedang berpikir seperti itu, berdoa, ya Allah beri saya jalan bagaimana saya membuat satu muamalah yang simple. Nah, artinya ketika saya menjelaskan sebuah produknya itu, ini bisa menambah keimanan saya. Menjelaskan apa manfaat produk itu bisa mengingatkan saya kepada akhirat lagi, bisa dekat lagi. Dan karena latar belakang saya di Quran ya akhirnya saya bisa
eh, tergugah lagi untuk bagaimana membangun pondok pesantren Qur'annya, kemudian tergugah lagi untuk pengajaran Qur'annya. Nah, sampai akhirnya di satu masa tepat tanggal 3 Juli itu saya didatangi disilaturahimi oleh Pak Haji Jalani. Beliau bertanya kepada saya, "Ustadz, ini ada satu aplikasi. Bagaimana menurut Ustadz ini? Tanggapan Ustadz gimana tentang aplikasi ini?" Jadi beliau sempat memperlihatkan ini. Nah, sebenarnya saya beberapa bulan yang sebelumnya sudah pernah mendownload, dan memang waktu itu belum ada bahasa Indonesia, masih berbahasa Melayu ya, bahasa Malaysia gitu. Tapi akhirnya saya abaikan, dan begitu beliau tanya ke saya, "Wah, ini saya kok pasal ini saya pernah coba," saya bilang gitu. Dan saya memang tertarik. Nah, tetapi begitu beliau tanyakan bagaimana tentang respon saya bilang ini luar biasa. Ini bagus sekali gitu. Di saat yang sama berbarengan sebenarnya beliau menceritakan ada sisi yang lain. Ternyata ini ada sebuah muamalahnya. Nah, jadi di saat yang sama kita bisa belajar, dan di saat sama bisa untuk mensyiarkan atau berpartisipasi sebagai mitra resmi dari perusahaan Think Awesome tadi, bisa menyebarkannya ke seluruh dunia. Nah, saya langsung gambar, Masya Allah. Sebenarnya ini yang saya tunggu dan ini yang saya cari gitu. Karena apa? Melalui Think Quran ini menjadi wasilah, menjadi alat supaya tugas kita sebagai umat Islam ini, sebagai pewaris Quran, kita sebagai khalifatullah, khalifatul Rasul, khalifatul kitab, artinya sebagai petugasnya Allah, bagaimana untuk menjaga hukum-hukum Allah, syariat Islam ini tegak, kemudian sebagai penerus risalah Nabi, sebagai penerima warisan daripada Al-Quran ini bisa menjalankan tugasnya. Ya kan, tugas kita adalah sebagai pewaris kitab itu belajar, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, dan mensyiarkan, menyebarkannya ke seluruh dunia. Nah, saya melihat inilah satu peluang untuk kita umat akhir zaman ini merealisasikan terhadap ayat Quran tadi, walaqad yassarnal Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka saya melihat, wah, ini melalui Think Quran ini artinya bukan kita saja. Saya bicara ke Haji Jalani, ini tugas saya sebenarnya. Sebenarnya tugas saya, tapi saya melihat ada satu potensi bahwa orang-orang awam pun ataupun umat Islam ataupun sebagai pengguna user pengguna Think Quran ini bisa saling mengajak melalui Think Quran. Akhirnya umat Islam akan kembali dekat kepada Al-Quran. Maka saya bilang pada saat itu saya bilang, bagaimana cara saya untuk bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanismenya, bagaimana sistemnya. Itu kan karena dibahas tentang ada muamalah, tentu pastinya saya tanya mana konsepnya seperti apa. Kemudian begitu saya telusuri, sudah ada fatwanya, kemudian ada keluar daripada kepatuhan syariahnya. Ternyata di ulama-ulama di Malaysia juga sudah mendukung dan banyak pengguna, dan responnya begitu positif. Akhirnya saya bilang saya harus bergerak di sini. Dan ini saya merasa doa-doa saya terkabul. Artinya apa? Ketika saya mau persiapan di umur 40 saya lah di sini berakad kepada Allah, ya Allah, insyaallah saya akan gunakan apa yang kau telah beri itu untuk kebaikan, menyebarkan Think Quran ini demi apa? Visi. Jadi yang saya lihat pada waktu itu adalah ruh dakwahnya. Ruh dakwahnya artinya apa? Melalui Think Quran ini saya bisa mendistribusikan apa yang beri, karunian yang Allah beri, satu ilmu, satu hafalan, kemudian pengalaman-pengalaman. Dan saya pengen matinya saya dikenal di hadapan Allah sebagai dakwah Quran. Nah, itu harapan saya seperti itu. Saya insya Allah begitu kenal di Think Quran ini, saya insya Allah bertekad, berhajat, semoga visi misi daripada Think Quran ini sebagiannya bisa terwujud di masyarakat Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia ada 273 juta jiwa. Nah, saya berharap, katakan tadi visi daripada perusahaan ada 100 juta. Saya berharap 50 jutanya melalui saya gitu. Amin. Semoga demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya share daripada Think Quran ini, testimoni untuk Think Quran ini.
Alhamdulillah ini satu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembalikan kepada Ustaz Beni. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Fad, Masya Allah ya. Sejalan banget dengan apa yang beliau ini, jadi beliau semakin semangat gitu ya. Nah kita pun di sini tentunya tidak boleh kalah semangat untuk menyebarkan Quran ini, karena Masya Allah, yang kata dari Ustadz, yang saya quotes tadi terakhir itu, ingin dikenal oleh penduduk langit gitu ya, oleh Allah. Jadi ditanya apa yang sudah kamu kerjakan di dunia, ya salah satunya kita sudah mencoba menyebarkan Quran ini gitu ya, dan kita selain melakukannya kita pun menyebarkannya. Bismillah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah untuk Ustadz Fad. Nah ini juga ada satu lagi suara anak kecil, Insya Allah. Nah ini ada satu lagi testimoni, barangkali ini saya minta untuk Pak Haji Jailani, Masya Allah. Beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa tentunya ya. Beliau diperkenalkan dengan Think Quran ini. Bagaimana kita akan mendengar sama-sama apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami setelah dikenalkan dengan Think Quran ini. Tafadhol Pak Haji Jailani, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikenalkannya kita kepada aplikasi ini, Think Quran. Jadi ini adalah suatu suatu keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sering kita dengar bahwa Think Quran ini adalah suatu jalan untuk mendekatkan umat Islam kepada Al-Quran itu sendiri. Hari ini banyak orang yang baca Al-Quran tetapi tidak paham apa yang dibaca. Hari-hari kita 17 kali membaca Al-Fatihah, tetapi kita tidak tahu makna daripada kata-kata Al-Fatihah itu. Kebanyakan tidak tahu. Kalau kita tanya Bismi apa artinya, mungkin Bismillahirrahmanirrahim kita tahu, tetapi Bismi apa artinya, Waladhdallin apa artinya. Ini banyak kita yang tidak tahu. Tetapi kita tidak menghiraukan masalah ini. Inilah masalah terbesar umat hari ini. Masalah terbesar umat hari ini adalah kejahilan yang besar itu adalah membaca Al-Quran tetapi tidak tahu apa makna yang dibaca. Apa sebenarnya maksud makna daripada Al-Quran yang kita baca itu. Sering kita mendengarkan doa, kan? Kita mengaminkan doa daripada ustadz, mengaminkan doa daripada imam, tapi kita tidak tahu apa yang didoakan itu sebenarnya apa, gitu kan? Nah inilah Think Quran ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan hadirnya Think Quran ini di hadapan kita, dikenalkannya kepada Think Quran ini, maka ini adalah suatu jalan untuk bagaimana kita memahami daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi alhamdulillah kami bergabung dengan Think Quran ini juga baru, sama seperti bapak-bapak ini. Di awal kita bergabung dengan Think Quran ini, kita tidak tahu apa sebenarnya ini Think Quran, begitu kan? Tetapi karena diajarkan bagaimana cara menggunakan Think Quran, bagaimana cara memanfaatkan daripada aplikasi ini, maka alhamdulillah kita merasakan nikmat yang luar biasa. Kita merasakan suatu kemanfaatan yang luar biasa daripada Think Quran ini. Kita, anak-anak kita, umpamanya keluarga kita, maka Think Quran ini bukanlah suatu kalau kita sudah mendengarkan tadi pemaparan daripada bisnisnya, umpamanya pemaparan daripada Think Qurannya, kemanfaatannya, tetapi Think Quran ini sendiri adalah suatu tugas sebenarnya, suatu tugas bagaimana supaya Think Quran ini kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada umat Islam sehingga umat Islam paham bahasa Arab Al-Quran itu sendiri. Ini sebenarnya suatu tugas, bukan peluangnya. Kalau peluangnya itu ada peluang bisnisnya, begitu kan? Ada peluang amalahnya, peluang perniagaannya seperti itu. Tetapi yang kita pandang di sini adalah bagaimana tugas kita untuk menyampaikan itu. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat, begitu kan? Nah ini satu kata yang kita sampaikan ini akan lebih baik daripada dunia dan seisinya nanti, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Alif lam mim bukanlah satu huruf, sering kita dengar ini kan. Nah, alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, begitu. Satu huruf bukan dapat satu pahala, tetapi 10 kebaikan, 10 pahala. Nah, bagaimana nilai yang Allah SWT berikan kepada kita kalau seandainya nawa itu kita itu benar, niat kita benar menyampaikan Quran ini. Nah, karena kita harus punya niat bahwa ini adalah tugas saya untuk menyampaikan untuk mengajak umat, untuk meluruskan umat bagaimana supaya cinta kepada Al-Quran. Nah, ini apa namanya? Kita harus meluruskan niat kita, nawaitu kita. Maka alhamdulillah dengan wasilah daripada Quran ini adalah suatu jalan yang lebih mudah lagi. Mungkin kalau seandainya tidak ada Quran, kita akan susah mungkin untuk mengajak teman kita, saudara kita, atau apa namanya orang lain begitu kan untuk mengajak. Tetapi dengan adanya Quran ini maka kita akan mudah. Nah, seakan-akan ini suatu wasilah yang mudah gitu untuk kita sampaikan. Mungkin kalau kita ajak, ayo kita ke masjid, umpamanya ayo kita ngaji, mungkin berat untuk menyampaikan seperti itu. Tetapi dengan menyampaikan, mengenalkan daripada Quran ini adalah suatu jalan yang mudah. Alhamdulillah, saya bergabung dengan Quran ini ya hampir-hampir sama seperti Ustadz Pat tadi, sekitar bulan Juli, di awal bulan Juli. Nah, jadi kita bergabung, alhamdulillah kita merasakan kemanfaatan yang luar biasa, dan juga dengan Quran ini kita bisa menyebarkannya, dan kita bisa membangun daripada Quran ini adalah suatu komunitas. Alhamdulillah dengan komunitas ini luar biasa, dan juga kita bisa membangun daripada Quran Center Digital. Nah, ini Quran Center Digital kita bisa membangun, dan di sini pelajar-pelajarnya bisa di seluruh dunia. Bisa kita mempunyai pelajar-pelajar yang belajar dalam Quran Center Digital kita ini daripada seluruh dunia. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Karena yang saya lihat ini dalam Quran Center saya ini, Quran Center Digital saya ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand, begitu kan. Dan ada yang membacanya daripada ujung Sumatera sana, ada yang Indonesia bagian timur sana. Jadi kita akan mendapatkan pelajar-pelajar yang walaupun kita belum bertemu, walaupun kita belum bertatap muka, begitu kan. Maka dengan Quran Center Digital ini kita akan mendapatkan kemanfaatan yang tadi, kemanfaatan akhiratnya dan juga kemanfaatan dunia. Alhamdulillah, saya bergabung dengan Quran. Setelah itu saya coba jalankan ini masalah bisnisnya, masalah bisnisnya. Alhamdulillah di bulan pertama saya saya bergabung dengan tiga Quran Center Digital. 3 Quran Center Digital. Kalau satu kan sekitar 3.900.000, kalau 3 ini sekitar 11.700.000. Dan ada lagi yang di atas itu yaitu sekitar 7 Quran Center Digital. Nah, 7 Quran Center Digital ini sekitar 27.300.000 kita modal kita untuk membuka Quran Center Digital. Dan saya ambil yang 3 itu. 3 Quran Center Digital dengan modal 11.700.000. Alhamdulillah di bulan pertama ini saya udah istilahnya udah BEP, udah kembali modal. Kalau seandainya ini bisnisnya itu udah kembali modal dapat sekitar 13 juta kurang sedikit lah, sekitar 3.742 ringgit Malaysia. Kalau dihitung dengan uang Indonesianya hampir 13 juta. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya dari kemanfaatan akhiratnya, Masya Allah, luar biasa, dan lagi dari kemanfaatan dunianya, nah ini kita kalau masalah bisnis, begitu kan, di mana kita bisa membuat bisnis, umpamanya mengikuti suatu bisnis dengan modal yang sedikit, dan kembali BEP dalam waktu yang sebentar, begitu kan, ini kan tidak, ini saya juga punya bisnis, ada bisnis kuliner, itu modalnya besar, tetapi kembali modalnya kita harus hitung tahun sekian tahun, begitu kan. Kalau kembali modal dalam bisnis kuliner ini atau bisnis pakaian, umpamanya kalau seandainya kita ini kan mungkin balik modalnya kita ngitung tahunan, seperti itu. Tapi kalau dalam ini, Masya Allah, ini bisnis dunia akhirat. Kita kemanfaatan akhiratnya sudah kita dapatkan, insya Allah nanti kemanfaatan daripada dunianya Allah akan berikan kepada kita. Itu saja yang saya share sedikit dan saya kembalikan kepada Bos Beni, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya, banyak sekali orang-orang yang mendapatkan manfaat kebaikan dari Quran ini, baik secara pribadi ataupun tadi ya secara keberkahan untuk keluarga,
Dan bahkan tadi yang saya garis bawahi, ini adalah tugas kita, Masya Allah. Kita tuh punya tugas menyebarkan Quran. Ada 240 juta penduduk Indonesia, yang dimana 70%-nya itu tidak bisa baca Quran. Mungkin dengan kita mensiarkan Think Quran ini dengan metode yang sangat sederhana, metode yang sangat simpel, metode yang sangat mudah, karena orang tidak terlepas dari handphone. Nah, bagaimana caranya kita membuat handphone ini jadi satu yang jadi keberkahan, kebaikan. Ya, tadi dengan adanya aplikasi, super aplikasi Think Quran ini, Masya Allah. Saya pribadi, saya juga pengen sharing gitu ya, anak saya mainkan ini gitu ya. Sekarang itu ada 160 kosakata yang sudah dia pelajari, dan mungkin hafalnya udah lebih dari saya gitu ya. Lebih dari 60 kosakata gitu, Masya Allah. Karena anak itu cepet nempel gitu ya. Tapi saya pribadi pun ketika bermain ini Think Quran, Masya Allah. Dan ada salah satu teman saya yang saya share, dan dia tertarik, dia hanya beli dulu gitu, nyobain satu aplikasi ini, dan sudah mempelajari 1000 kosakata Quran, Masya Allah. Tinggal di murojaah, Masya Allah. Tapi kebayang kalau kita lakukan ini dengan ikhlas, kita lakukan ini dengan niat tadi, niatnya pengen mencari ridho Allah, kita pengen mensyiarkan Quran ini karena ini adalah sebagai tugas kita, sebagai kita khalifah di muka bumi ini. Masya Allah, itu kebayang nanti hari-hari kita nggak pernah tahu mereka dapat link dari kita, dari orang-orang gitu ya, dari Bapak Ibu semua, itu akan ngalir terus kata Pak Jailani ya. Mereka udah menghafal, itu wasilahnya kita meninggal gitu ya, kita meninggal, mudah-mudahan kita diizinkan itu pahala ngalir terus, Masya Allah. Itu yang membuat saya pribadi semangat sekali. Saya pun pebisnis sama Bapak Ibu ya, saya pebisnis sama kayak Pak Jailani, sama Ustadz Fad, saya bermuamalah juga. Betul, ketika kita bermuamalah, berbisnis itu modalnya harus besar. Dan kita harus sewa tempat, kalau misalnya tadi kata kuliner ya, belum juga punya karyawan, belum punya stok barang, Masya Allah. Tapi dengan Think Quran ini kita nggak ada harus stok aplikasi gitu ya, Masya Allah. Kita nggak harus sewa tempat, kita bisa lakukan di mana saja. Mau di rumah tiap hari tinggal nge-share aja ke teman-teman kita, di grup ataupun pribadi, ke keluarga kita, Masya Allah. Kita jangan pikirkan apa hasilnya, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan ini gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihan Think Quran ini adalah tadi profit yang sangat tinggi untuk kita jual ecer gitu ya, Masya Allah. Saya ada satu bisnis kuliner juga, salah satunya gitu ya, salah satunya jualan adalah minuman gitu ya, yogurt gitu ya. Ya untungnya nggak sebesar ini gitu ya, Masya Allah. Ini sekali jual kita bisa dapat keuntungannya sampai kurang lebih 280.000 sampai 300.000. Tapi nggak hanya ini pasti kalau saya bilang untung semua gitu ya. Kalaupun orang itu nggak sampai ngambil gitu ya, nah kita dapat kebaikan minimal 31 kosakata itu gratis, udah bisa dipelajari gitu ya, seperti itu. Kalaupun ngambil ya Masya Allah tabarakallah, tadi Pak Haji Jalena 1 bulan sudah balik modal, sudah BFP gitu ya, Masya Allah tabarakallah. Nah ini juga sangat menarik karena kita bisa lakukan kapanpun, dimanapun, dan seluruh dunia, Masya Allah tabarakallah. Ada ini sekarang ada 4 bahasa ya Bapak Ibu ya, ada Indonesia, Melayu, Inggris, ada Turki, nanti juga mungkin akan ada bahasa Urdu. PT Awesome ini juga nanti akan membuat, sebagai keseriusannya itu membuat kantor di Dubai, Masya Allah tabarakallah, ini luar biasa. Dan di Indonesia, kita tuh awalun disebutnya, mungkin belum banyak orang yang tahu Think Quran, tapi ke depan saya yakin karena ini solusi gitu ya buat umat, salah satunya orang bisa paham dan ngerti. Mudah-mudahan dari wasilah Bapak Ibu ini semua, kita nggak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Sedekah kita nggak tahu yang mana, perbuatan baik kita yang mana. Ya kita banyak aja kebaikan-kebaikan. Mungkin salah satunya kita bisa dapat peluang amal jariah dari Think Quran ini. Kita lakukan saja dengan ikhlas, kita lakukan dengan niat yang baik, mencari ridha Allah, Masya Allah. Baik, di next. Selain laba tinggi yang tinggi untuk jualan ecer atau retail, nah ini juga tadi boleh. Nah, kita ada peluang jariah untuk mengenalkan ini, Masya Allah ya.
bonus untuk kita mengenalkan, bonus kita sama kayak kita membuka cabang ya. Kalau saya mungkin di kuliner, salah satunya mengembangkan cabang-cabang gitu ya, mengembangkan tim gitu ya. Kan ada bonus. Ada bonus kita mementori gitu ya, Masya Allah. Ini juga bonus eksekutif gitu ya disebutnya. Bahkan perusahaan memberikan bonus mobil dengan rupiahnya itu kalau dirupiahkan itu 5.760.000. Jadi Masya Allah dengan selain kita menyebarkan Quran ini gitu ya, Think Quran ini, Insya Allah karena ini yang dipasarkan dalam tanda kutip ya, adalah produknya Allah gitu ya, Masya Allah. Dan itu kewajiban kita, akan banyak kebaikan, berkahan. Insya Allah ini bonus-bonus yang diberikan gitu ya, selain kita tadi berdakwah untuk mengenakan Think Quran ini. Next. Nah, keunggulan sistem muamalahnya apa? Satu, tadi ya, kita mendapatkan free Quran Center Academy System. Jadi nanti diberi sistem dalam handphone kita, yang dimana di sana tuh banyak sekali menu-menu yang memang sangat membantu kita tuh dan sangat sederhana. Yang kedua, nggak ada stok produk. Nah, jadi nggak ada tuh stok-stok kita tuh, stok aplikasi dan lain. Kalau habis dari mana? Ya kita langsung di pemesannya itu lewat pusat. Tapi kalau referralnya linknya dari kita, insya Allah kita langsung dapat transferan itu. Yang ketiga ada tanpa biaya sewa ya, biaya sewa tempat, kalau tadi ya, dengan jumlah 3,9 juta satu Quran Center, dan maksimal kita dibatasi hanya 7 Quran Center. Jadi kalau satu Quran Center itu ada 5 aplikasi. Kalau 7 berarti 7 kali 5, 35. Mangga itu mau dikasih ke keluarga, mau dijual kembali, mau diberikan kepada ustadz-ustadz atau asatis gitu ya. Kita wakafkan itu Masya Allah. Sangat-sangat baik. Dan kelima adalah ini, keempat tanpa resiko. Kenapa? Ya tadi, kita modalnya kecil, tapi juga ya nggak ada risiko karena ya orang kalau nggak mau mempelajari, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita jangan baper gitu karena ini tugas kita menyebarkan Quran ini gitu ya. Resiko kerugiannya apa nggak ada, insya Allah gitu ya. Karena selain keluarga kita mendapatkan keberkahannya, insya Allah orang-orang di sekitar kita pun akan mendapatkannya juga. Dan potensinya ini penghasilannya Masya Allah ya, seminggu itu bisa sampai dapat 350 juta, Masya Allah. Ini ada salah satu pemilik Quran Center dari Malaysia, namanya Pak Haji Amin. Beliau kebetulan lagi di Bandung. Nah, Bapak Ibu nanti yang diundang ini bisa ketemu langsung, mumpung ada di Bandung nih Pak Haji Amin. Beliau itu menjalankan kurang lebih 10 bulan. Kemarin kalau dihitung, penghasilan yang sudah didapatkan dalam 10 bulan itu katanya kurang lebih antara 800 juta gitu ya, Masya Allah, 800 juta, Masya Allah. Berarti kalau dirata-ratakan hampir 80 juta sebulan ya, tapi ternyata lebih dari itu katanya, ada hal lain yang beliau dapatkan, apa ya tadi, banyak keberkahan. Yang kelima, kita mendapatkan ini, pasar seluruh dunia. Tadi kalau 1,9 miliar. 1,9 miliar itu pasar yang sangat besar, jangan kan di dunia, di Indonesia sendiri aja 240 juta. Bapak Ibu di sini, insya Allah tadi kalau dari peluang amal jariah ini kita mudah-mudahan Allah takdirkan bisa menyebarkan ini lebih dahulu gitu ya, Masya Allah. Yang keenam, yang terakhir adalah ini, free marketing tools dan support system. Jadi maksudnya apa? Kita dapat tools-tools yang sudah dipersiapkan oleh Think Quran ini. Kita mau cetak banner ataupun mau kita dari kita link-link online gitu ya, kita memasarkan di media sosial gitu, kita insya Allah tinggal dapatkan itu gitu ya. Dan support system ini yang menurut saya Masya Allah, tiap pagi itu kita ngumpul komunitas Think Quran, banyaknya orang Malaysia gitu ya, tapi di situ saya lihat Masya Allah, ini orang-orang baik, orang-orang soleh yang benar-benar mau berhikmat, mau menyebarkan Quran ini luar biasa. Kemarin kita belajar membaca surat Al-Fatihah gitu ya oleh salah satu ustadz gitu ya, dan Masya Allah kita diperbaiki cara membacanya gitu ya, bagaimana Masya Allah itu keberkahan. Dan itu adalah kita ada di circle orang-orang yang baik, semoga jadi saksi-saksi kebaikan. Support system. Jadi seperti hari ini kita juga setiap hari jam 10 pagi itu kita berdakwah gitu ya, sebutnya berdakwah, mengajak orang untuk datang mendapatkan kebaikan ini, Masya Allah. Nah ini keunggulan sistem muamalahnya. Baik, next.
Nah, ini ada beberapa yang sudah menjalankan khususnya di Malaysia ya. Karena di Indonesia kalau tadi baru bulan Juni. Termasuk tadi Pak Haji Jailani baru sebulan udah dapat 13 juta. Ini ada salah satu pemegang Quran Center namanya Ibu Ermayanti. Beliau ini pedagang pasar malam. Beliau ini Masya Allah luar biasa mensiarkan Quran ini gitu ya ke apa pembeli-pembeli gitu ya. Beliau yang suka beli di situ di pasar-pasar juga pada pedagang-pedagang, dan ini beliau udah mendapatkan per bulan itu 13.900.000. Dan ini kita ada monthly income statement terrecord semuanya gitu ya. Termasuk kalau kita ada yang belajar Quran itu kita tahu siapa namanya, itu masuk ke sistem kita. Kita bisa tahu udah berapa kata yang sudah dipelajari. Itu yang Masya Allah luar biasa. Ada lagi siapa di sini selain Ibu Erma? Ada juga, boleh di next. Nah, ini Dato Azrul. Beliau ini seorang pengusaha, Masya Allah ya. Dan salah satu quotes beliau ini, umat Islam wajib berjaya dan kaya, Masya Allah. Oh ya, BOS itu Bapak Ibu singkatan dari bantu orang sampai surga atau bantu orang sampai sukses. Jadi bukan bos-bos yang bos biasa di kantor atau bos di mana gitu ya. BOS ini singkatnya bantu orang sampai surga. Ya kita membantu diri kita sendiri pribadi gitu ya untuk bisa ya tadi wasilahnya dengan Quran bisa mencapai jannah gitu ya, dan juga bantu orang sampai sukses seperti halnya ini. Pada Dato Azrul bisa dapat penghasilan 40.693 ya. Masya Allah, ini juga Masya Allah luar biasa nih. Dengan waktu yang singkat tentunya ya. Karena masih baru di mana di Malaysia juga baru 10 bulan. Ini Tuan Bakhtiar. Nah, ini beliau ini jurutera elektrik. Nah, ini kalau bahasanya orang IT, orang elektrik ya. Beliau sudah mendapatkan totally gitu ya 43.971. Artinya kita lihat dari berbagai kalangan. Bisa dari pedagang di pasar, pengusaha, jurutera elektrik gitu ya, Masya Allah. Karena ini tadi punya support system. Boleh di next. Nah, ada juga di sini, selain Tuan Bahtiar, ada ini anak muda, Ustadz muda nih ya, pencetus ummah Ustadz Muhsin Ahmad. Beliau ini pendakwah. Masya Allah ya. Luar biasa. Beliau ini luar biasa ya. Penghasilannya itu dari tim Quran 108.186.500 wasilah dari Think Quran. Masya Allah, tabarakallah. Selain mungkin keberkahan yang didapatkan menyebarkan ini, dan itu Allah juga memberikan keberkahan dalam bentuk materi. Dan ini lagi yang tadi saya cerita, Pak Haji Amin. Masya Allah, Pak Haji Amin ini seorang pengusaha. Sudah lama berusaha ya. Dan beliau tadi ya per bulan, kalau mungkin tadi dirata-ratakan kurang lebih 100 jutaan. Karena yang didapatkan beliau kemarin terakhir itu sampai 1,8 atau 2,4 miliar. Kemarin beliau cerita di Bandung, beliau ada di Bandung hari ini gitu ya. Dan kemarin Bapak Ibu yang pengen ketemu langsung dengan Pak Haji Amin, nanti beliau ada di Hotel Trans ya, Trans Bandung. Monggo dipersilakan untuk bertemu langsung. Ini orangnya langsung ketemu, langsung ceritain. Dan ini beliau memiliki mindset yang luar biasa tadi ya, yang membuat saya juga semakin semangat karena ini adalah tugas kita. Masya Allah. Dan beliau bilang kenapa harus kayak, karena banyak orang yang sedang ditimpa musibah umat muslim ini gitu ya. Kemarin di Maroko, di Libya gitu ya, beliau juga orang yang memang ketika ada orang muslim yang sedang musibah beliau bantu, luar biasa. Nah, ini ada Bos Bob. Beliau ini mantan pekerja minyak dan gas. Nah, beliau mendapatkan bulanan ini kurang lebih di angka 221.419.000. Masya Allah ya. Ini kebayang kalau kita semua orang-orang baik, orang-orang soleh di Zoom ini ya, diamanahin income yang luar biasa, saya yakin karena orang di tangan orang soleh lah, uang itu juga akan dibelanjakan di jalan Allah untuk sedekah, untuk mensupport pondok tahfiz Quran gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oke, next. Ini jadi berbagai macam background ya, Bapak Ibu semua bisa. Bagaimana sih potensi penghasilannya gitu ya? Nah, kita bisa menjual 2 produk sebulan dan memperkenalkan ini ke 4
calon mitra kita, mitra Quran Center gitu ya, Masya Allah. Ini durasi 1-3 bulan, kita bisa punya penghasilan sampai 10.500.000 per bulan. Dalam 1 tahun 35 juta per bulan, 2 tahun 87 juta, 3 tahun 175 juta, 5 tahun 350 juta, Masya Allah. Tapi ya saya bilang, ini adalah bonus ketika kita punya niat, punya kemauan yang tinggi untuk menyebarkan kebaikan Pink Quran ini. Insya Allah itu akan mengikuti ya, kalau materi ya, Masya Allah. Oke, next. Nah, tadi satu Quran Center itu ada 5 aplikasi, yang mana 5 aplikasi ini satu bisa kita miliki, yang 4-nya bisa kita berikan kepada keluarga, pasangan kita, orang tua kita, anak kita gitu ya, atau kita bisa jual. Nah, harganya kalau beli 5 itu, kalau eceran kan 5,5, tapi dengan kita punya satu Quran Center, kita cukup membayar 3,9 juta. Kalau cuma satu kita pakai, 4-nya mau dijual, mau enggak? Berarti kan dari 4 itu 1,1 dapat kali 4, 4,4 juta. Udah ada keuntungan tuh, Masya Allah. Bisa balik modal gitu ya, bisa cepat. Dan potensi untuk penghasilan per minggunya itu adalah 350 juta kalau kita mengambil satu Quran Center. Oke, di next. Yang kedua, kalau ngambil oke ya. Baik, silakan Bu Amasi, nggak apa-apa, Masya Allah. Nah, ini juga 3 Quran Center, kita bisa dapat keuntungan dari 10% kurang lebih, dan juga tadi kita membelinya itu tadi 11,7 juta yang dibeli oleh Pak Haji Jairani ya, dan punya penghasilan weekly limitnya itu 1,5 miliar, Masya Allah ya. Dengan kita memiliki 3 Quran Center. Ibarat katanya kita berbisnis itu kita buka langsung 3 cabang. Kalau tadi kuliner langsung 3 cabang, maka potensi omset dan penghasilannya akan lebih besar. Oke, next. Nah, yang maksimal kita bisa punya itu hanya 7 cabang Quran Center. QC ini saya bilang ya tadi, pondok digitalnya gitu ya. Pondok digital kita bisa menyebarkan Pink Quran ini. Dengan harga 27,3 juta, maka kita punya 7 Quran Center yang dimana dari tiap cabang Quran Center ini kalau ada potensinya 10%, Masya Allah, untuk weekly limit itu bisa sampai 2,4 miliar ya, apabila kita langsung buka 7 cabang langsung. Dan itu potensi kebaikan yang disebarkan juga akan lebih luas gitu ya, termasuk muamalahnya juga. Oke, di next. Nah, ini tinggal kita pilih paket sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan budget yang kita punya gitu ya, dan sesuai kebaikan yang ingin kita sebarkan. Ini tinggal Bapak Ibu pilih. Mau yang mana? 1 Quran Center, 3 Quran Center, atau 7 Quran Center. Boleh di next. Dan formula sukses di Quran Center digital ini sangat sederhana. Baik, apa sih? Gitu ya, boleh di next. Nah, cuma 4. Yang pertama, kita daftarkan diri kita, lalu kita beli produknya. Yang pertama tentu, kita beli produknya, kita pakai dulu produknya tuh. Cobain dulu, kita rasakan tuh bagaimana manfaatnya buat diri kita pribadi, buat keluarga kita. Setelah itu kita list nama 20 orang calon-calon pemilik Quran Center, yang dimana bisa menyebarkan kebaikan ini gitu ya. 20 orang-orang yang kita kenal baik gitu ya, kita tahu dia seorang pejuang, kita tahu seorang yang memang hebat gitu ya, yang mau bergerak gitu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita perkenalkan kepada tentunya orang yang mengenalkan kepada kita lebih dahulu, ya pemimpinnya atau disebutnya leader gitu ya, atau disebutnya tadi bos, bantu orang sampai sukses. Ternyata perkenalkan kepada bos-bosnya gitu ya, karena mereka lah yang pertama kali lebih dulu mengenalkan ini. Jadi kita kenalkan. Nah, Masya Allah, dengan kita memperkenalkan, memperbanyak silaturahim, memperbanyak saudara, Masya Allah. Dan yang keempat adalah kita tinggal menduplikasikan. Nah, duplikasi ini bagaimana halnya kita ketika berdakwah gitu ya, Rasulullah SAW menduplikasikan itu kepada sahabat-sahabat gitu. Sahabat-sahabat gitu ya, kita tabiin gitu ya, sampai akhirnya ke kita. Sama yang kita lakukan berdakwah ini menduplikasi gitu ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Oke, next. Hanya 4 ini ya. Nah, tadi setelah pilih paket, tinggal pilih paket. Cepat beraksi, cepat dapat hasil, bertindak sekarang. Saya bilang ini cepat kita mendapatkan peluang kebaikan ini, peluang amal jariah, Masya Allah. Kalau kita cepat, mudah-mudahan Allah ridho gitu ya. Dan tentunya kita bisa jadi orang-orang yang memang jadi awalun gitu ya di Indonesia, Masya Allah. Tabarakallah, jazakallah khair buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada kebaikan dari yang saya sharing hari ini. Mudah-mudahan hati kita tergerak untuk kita bisa menyebarkan Quran ini, untuk memperkenalkan Quran ini, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Demikian, terima kasih atas waktunya. Yang salah tentunya dari saya, kalau yang benar tentu datangnya dari Allah. Saya memohon ampunan pada Allah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, Ustadz jazakallah khairan kasiran, Ustadz Beni, Ustadz Fat, Ustadz Haji Jailani yang telah membagikan ilmunya, pengalaman beliau bersama tim Quran. Nah, barangkali Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang mau bertanya untuk memperjelas, untuk penekanan niat kita untuk bisa berjuang bersama-sama di jalan Allah bersama tim Quran ini. Atau bisa juga langsung menghubungi para bos atau teman-teman yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk sampai di Zoom ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak. Wabarakatuh. Iya, nama saya Rian Hermawan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah, saya mengetahui aplikasi Think Quran ini ya melalui media WhatsApp, di mana grup WhatsApp ya, grup WhatsApp. Saya tertarik ketika ini sepertinya cocok untuk dan kebetulan saya dan istri ini selaku pengelola dari sekolah dan rumah tahfiz Quran Masya Allah. di tempat kami gitu. Dan sudah berjalan 3 tahun ini. Masya Allah. Tentunya dalam 3 tahun ini yang umurnya masih seumur jagung istilahnya, ini kami masih mencari metode-metode yang pas untuk santri-santri para penghafal Quran kami ini agar lebih cepat gitu ya dalam mengakselerasi hafalan-hafalan Qurannya gitu. Dan ketika melihat aplikasi ini, saya berpikir ketika para santri juga paham arti kata per kata dari Al-Quran itu mungkin akan menjadi cepat lagi akselerasinya dalam menghafal Quran. Gitu. Ya, makanya saya tertarik mengikuti perkembangan dari Think Quran ini. Masya Allah. Yang saya cermati dari aplikasi Think Quran ini mungkin satu yang pertama yaitu untuk mungkin bisa dalam artian saya mengapresiasi, Masya Allah ya, ini luar biasa aplikasi ini gitu. Terobosan-terobosannya ya untuk menciarkan Quran ya, ini luar biasa. Namun tidak luput mungkin juga ya, atau mungkin saya salah bagaimana, namanya aplikasi itu akan terus berkembang gitu ya, seiring dengan mungkin karena ini mungkin aplikasi baru gitu ya, mungkin ada celah-celah yang bisa diperbaiki gitu ke depan.
Nah, seperti contoh saya mencoba aplikasi ini. Jadi ketika mencoba di bagian pertama itu dia ada Anas, ada Al-Falaq gitu ya. Ada 4 surat itu, Al-Fatihah itu bagian pertama, bagian kedua, ketiga. Setelah mencoba itu bagian pertama, kedua, ketiga. Tapi ketika kita mau masuk lagi misalkan, kayaknya ada yang lupa nih gitu kan. Masuk lagi ke awal, ke Anas lagi kan, ke atas itu muncul kosakata yang bukan di Anas kayak seperti itu. Jadi kayak kosakata baru seperti itu. Iya, Nah, kayak gitu. Jadi nggak otomatis istilahnya yang di Anas itu kan ada 5 kosakata ya kalau saya nggak salah. Nah kayak gitu. betul. Tapi itu muncul kosakata baru kayak gitu, yang Hmm. harusnya nggak ada di Anas seperti itu kan. Nah kayak gitu. Nah, itu celah satu ya. Dalam artian bisa nggak diperbaiki, misalkan ada mungkin bukan perbaiki ya, bisa aja perbaiki lah. Jadi ketika namanya kita manusia, mungkin ada lupanya, alpanya gitu ya. Jadi Ya. ketika kita mau merefresh hafalan kita kembali, misalkan contoh ke awal, kembali ke Anas misalnya segala macam, itu ada mungkin di aplikasi itu dibuat untuk mempermudah kita balik ke hafalan awal. Misalkan contoh, misalkan reset atau apa, misalkan tulisannya reset gitu ke atas, misalkan itu balik lagi ke atas ke Anas, nah seperti itu. Mungkin di resetnya ada pilihan juga, misalkan ke bagian part 1. Part satunya kan tadi kan ada 4 apa ya? 4 surat ya. Surat. Seperti Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sama Al-Fatihah kayak gitu. Nah, seperti itu dibuat ini nih ya. Nah, mungkin itu masukan, jadi mungkin bisa apa namanya? Ke pusat ya, misalnya bisa disampaikan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini kan satu aplikasi itu untuk satu device ya. Iya. Benar ya, untuk satu device. Jadi bisa nggak itu digunakan di apa ya? Di smart TV. Hmm. Dalam artian ya apa? Kan sekarang nih udah ada TV-TV yang udah bisa langsung nyambung ke Google gitu kan apa gitu kan lewat lewat Oke. media ini apa IndiHome apa segala macam gitu kan. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi itu fungsinya sebenarnya karena saya sudah terpikir ini akan kami masukkan ke salah satu apa ya kurikulum unggulan juga lah istilahnya itu Masya kan. Kurikulum unggulan di sekolah kami atau di rumah tafsir kami kayak gitu. Salah satunya ini tadi yang Think Quran ini. Jadi kebetulan di kami juga menggunakan media-media baik itu televisi dan lainnya gitu ya untuk yang jelas karena kami emang program unggulan yang tahfiz Quran ya media-media itu harus terpenuhi gitu audio maupun visual. Masya Allah. Terus yang ini apa namanya yang ingin saya tanyakan juga yaitu mungkin minta nomor Pak Beni bisa untuk lebih lanjut mungkin saya bertanya-tanya lebih lanjut lah untuk masalah Think Quran ini dan untuk pengaplikasiannya nanti di lapangan nanti seperti apa kayak gitu Pak Beni. Pak Rian Syukur dapat Pak Beni, mungkin itu saja Pak Beni. jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Rian Hermawan dari Lahat. Saya persilahkan untuk para bos, barangkali Ustadz Fat atau Ustadz Beni bisa menjawab. Tadi masalah yang disampaikan adalah bagaimana kalau misalnya kita ini udah berapa surat, kemudian mau mengulang. Tapi sebelumnya saya mohon tanya dari Ustadz Rian, apakah link yang digunakan sudah pro? Belum. Saya kemarin memang dapat yang free ya. Oh, Yang yang trial free. yang hanya Oh, baik. hanya 31 kosakata, tetapi kemarin dikasih link fullnya, Ah, jadi bisa saya gunakan gitu kan. Kemarin ada dari grup
grup WA itu tadi yang Pak siapa ya, Pak Iwan kalau nggak salah dari Jakarta. Jadi dia memberikan link fullnya kayak gitu, memberikan link full ke saya. Jadi saya lihat kan, nah itu tak pas ketika saya coba ya itu tadi, ketika misalnya kita mau coba refresh kembali misalkan ke surat awal yang kita hafal di part pertama yang ada 4 surat tadi, itu ketika klik Anas atau mungkin Al-Ikhlas yang lainnya itu ada kosakata baru yang sebelumnya nggak pernah ada gitu di situ kayak gitu. Baik. Ah, Baik. tuh, Itu yang pertama persoalannya. Yang Ya. kedua, apakah satu ini untuk bisa digunakan untuk beberapa user gitu ya, Ustadz, maksudnya? Yang pertanyaannya kedua. Bisa Iya, dipakai di bisa misalkan Ya. kayak misalkan kan di sekolah ya, sekolah mungkin Ya. apakah bisa jadi satu aplikasi dengan itu tadi kan karena kita pakai TV ya kayak gitu ya, itu Ya. satu Oke. aplikasi aja gitu kan. Baik, jelas. Baik, silakan Ustadz Fat atau Ustadz Beni akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Rian. Silakan, Ustadz. Ke Bos Beni. Baik, salam kenal Pak Rian. Kita cuma lewat WhatsApp, tapi akhirnya bisa ketemu di Zoom ini. Nah, untuk jawaban atas pertanyaan Pak Rian tadi, alhamdulillah, memang itikat baiknya santri untuk para penghafal Quran di sana. Jadi satu akun ini bisa kita akses dari berbagai macam device. Bisa di handphone, smartphone, di iPhone, di gadget, tablet, kemudian laptop ataupun TV Android, TV yang atau TV Google ya sekarang itu. Oh iya. Jadi itu bisa. Jadi artinya begitu kita sudah punya akun, kita misalnya mau pindahkan di device yang berbeda seperti di TV tadi, karena kita mau buat satu metode belajar mengajar bersama santri misalnya, artinya kita tinggal buka dengan akun yang kita sudah buat. Nah, kan sudah dengan email dan password yang sebelumnya gitu ya. betul. Kalau maksudnya email ataupun nomor telepon, ya itu ke situ. Kemudian kalau misalnya mau pakai proyektor kan bisa juga. Berarti kita bukanya dari laptop kita, kemudian sambungkan kepada proyektor ataupun dari HP juga bisa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah yang kedua tadi atas saran, sebenarnya juga sedang kita beri masukan kepada tim IT. Nah, untuk sebuah pengetahuan bahwa saat ini aplikasi Tingkuran ini belum sempurna, artinya masih sedang progres, sedang berjalan untuk penyempurnaan. Kalau dikatakan persentasenya ini baru di sekitar 60 sampai 70%. Jadi memang dari pihak OSAS sendiri masih program untuk pengembangan. Saat ini kan baru ada 4 bahasa dan insya Allah akan ditambahkan lagi beberapa bahasa lainnya. Jadi memang kita sedang menunggu adanya update dari pihak Quran. Kemudian kita lihat ini misalnya yang tadi ya permasalahan ini saya sambil share screen aplikasi ya. Ini tadi memang ini yang sedang kita ajukan juga karena teman-teman juga sempat menanyakan kenapa kok nggak bisa ini biar supaya bisa latihan lagi kembali ke ini. Nah, salah satunya seperti yang Pak Rian tadi bilang kita riset ya. Kalau mau riset itu ada di pengaturan. Nah, kita klik bagian profil, bagian pengaturan, kita kembali ke bagian bawah. Nah, di sini bisa atur ulang. Nah, begitu kita atur ulang berarti kita akan kembali lagi. Ya, atau dibuat semakin bagusnya itu karena dibagi menjadi beberapa part, istilahnya kan ada part 1 tadi 4 surat, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Al-Fatihah. Terus kemudian part 2 apa? Nah, itu di situ juga mungkin nanti bisa aja tersedia di aplikasi nanti ada menu yang itu tadi riset part berapa, part 1, part 2, part 3, part 4 gitu kan. Nah, itu jadi nanti kembali lagi ke refresh ke part yang kita inginkan. Karena emang sayang ya ketika ini Masya Allah ya, ini satu aplikasi cuman bisa kita inikan seumur hidup dengan nanti mungkin update-update perbaikan-perbaikannya.
Jadi istilahnya alangkah lebih baiknya juga istilahnya ke depannya bisa disempurnakan gitu, dan masukan-masukan yang ada dari mungkin pengguna apa bisa di apa namanya bisa diperbaiki. Sebenarnya kita berterima kasih sekali gitu kan. Dan kita juga setiap pengguna ini punya kesempatan untuk mengakses langsung. Kalau di sebelah sini ada logo WhatsApp ya, mengakses langsung untuk memberi saran, kritik, ataupun kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, itu bisa langsung laporan. Misalnya ada bug atau loading atau apa, boleh misalnya kita langsung hubungi pihak IT dari Think Awesome di pusat di Malaysia. Terbuka. Jadi memang sekarang kita lagi program untuk penyempurnaan ini. Masih belum 100% seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rian untuk masukannya. Oke, siap. Ya. Ya, Dan jelas ya? Ya, setelah khairan kasiran. untuk kelembagaan Ada Bu Wita ya, karena ya, ini mau tambahan? jagung gitu ya. Iya, Ya Allah ya, baru seumur jagung karena ini Quran yang disebarkannya. Masya Maksudnya Allah. itu bantu untuk kita paham tentang kata Quran ya. Jadi tentunya masih berbenah. Saya masih ingat ceritanya Pak Haji Amin dulu tuh 10 bulan yang lalu di Malaysia itu baru 3 modul katanya, Masya Allah ya. Oh gitu, Masya Allah. Apa, gitu ya. Seperti halnya mungkin Zoom gitu yang sekarang kita lakuin, dulu kan Zoom itu belum bisa ada yang avatar gitu ya. Terus dikembangkan ya. Ada share screen dan lain sebagainya. Artinya masukan-masukan di pengguna ini, usernya pasti akan Awesome, PT Awesome ini akan akan dengarkan. Dan saya juga setuju dengan Ustadz Rian bahwa betul ada orang-orang yang pengen berdoa. Saya ada juga tuh yang kalau udah beli yang full itu ada yang hijau, kita klik, saya ulang Iya. lagi tuh perkataannya gitu ya, surat-surat. Cuman tadi masukan saya pun salah satunya itu kalau pengen balik lagi. Tapi Masya Allah Ustadz Rian, ini kita kalau Ustadz Rian ambil peluang jariah ini di awal, tentunya kita akan tahu cerita nih, bisa cerita. Ya, Insya Allah saya Masya akan Allah. Ayo. Insya Allah saya akan ngambil. Cuman itu masukan saya karena memang Betul. saya ngelihat juga ini di lembaga saya yang akan saya sosialisasikan kan hal ini kan, seperti itu kan. Entah mungkin ke depan juga ke wali-wali santri yang saya sosialisasikan. Seperti Betul, itu. betul. Masya Saya setuju. Allah. Akan sangat berpengaruh juga dengan anak didik kami yang bakal itu tadi kan bisa menjadi game-game istilahnya yang menyenangkan gitu, Kan, tanpa Masya Allah. terasa istilahnya menghafal Quran, menghafal kata per kata dalam Al-Quran dengan game-game yang menyenangkan deh. Masya Allah. Dan kita sebarkan juga ke lembaga pendidikan serupa gitu, lembaga pendidikan itu peluang Benar. banget. Benar. Jadi Stadian masukannya tentu akan kita sampaikan. Mungkin Terima bisa kasih. minta nomor WA Pak Beni atau Pak Fahad ya. Iya, silakan. Nanti akan di-share oleh Ustadz Beni dan Ustadz Fat, bisa langsung di-share. Baik, barangkali ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Silakan. Ustadz juga mungkin ngasih nomor mau ke Ada siapapun. lagi? Kayaknya sudah selesai ya Ustadz? Ya, Boleh Insya Allah kita tutup. sudah cukup jelas. Mudah-mudahan kita bisa jadi bagian gitu ya. Jadi bagian kita menyebarkan kebaikan ini karena Masya Allah, tabarakallah, peluang jariahnya sangat besar sekali. Dan tentunya kita mudah-mudahan dipilih Allah, karena Allah yang memilih kita, Allah yang menggerakkan hati kita untuk kita bisa jadi bagian nih pewaris Quran untuk menyebarkan. Karena nggak semua orang dipilih nih. Hari ini ada 12 orang, tadi ada 14 orang, 12, Ustadz Rian salah satunya tergerak hatinya oleh Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita dipilih Allah untuk senantiasa bisa menyebarkan Quran ini, insya Allah ya, dan menyebarkan salah satu aplikasi yang membantu orang untuk bisa hafal hafal kata per kata dalam Quran dan bisa lebih paham apa yang
bacakan nanti di surah-surah Al-Quran oleh imam ataupun oleh ustadz-ustadz gitu ya. Demikian mungkin Bu Wita, silakan ditutup saja karena udah 11:30 kita siap untuk Baik. salat zuhur. Benar. Kasih nomornya. Udah mangga. Ustadz Dian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup majelis ini, kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan saya yang tidak jelas dan kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis atau kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fad, Bu Wita, Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.